Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya sahabat Kabari, dari hari ke hari kita mengalami segala kebaikan Tuhan dan menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita maju. Saya sikat dari Matius 5 ayat 7. Jadi maksudnya maju itu dari Matius 5 ayat 7. 5, 7. Ya. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Isi daripada Matius 5 ayat 7 adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi melalui tema kita hari ini, maju, saya berharap kita semakin maju dalam hal kemurahan hati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bersama di sini dari ayat ini ada dua hal yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang murah hati. Yang pertama adalah berbahagia atau diberkati. Orang yang murah hati akan senantiasa berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Orang yang murah hati adalah orang yang suka dan peduli kepada orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang ringan tangan untuk menolong orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang senantiasa memiliki kepekaan akan suara Tuhan untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang bersifat menolong orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang sangat disukai oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hati. Ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengkhotbahkan ini dan berharap kepada setiap murid-murid atau setiap orang yang mendengarkannya supaya mereka memiliki sifat murah hati. Sebab dengan murah hati maka orang itu akan berbahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang murah hati itu akan senantiasa memiliki kebahagiaan. Setiap orang yang suka memberi, suka menolong orang lain di hatinya akan senantiasa ada kebahagiaan. Bahagia bisa menolong orang lain. Bahagia bisa memberkati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang murah hati adalah karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, di sini kita harus pahami bersama, ini ibarat seperti hukum tabur tuai. Jadi dengan kata lain, kalau menabur kemurahan, maka akan beroleh kemurahan. Ini yang Tuhan janjikan bagi orang yang murah hati. Setiap orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Tuhan akan memberikan kemurahan demi kemurahan. Tuhan akan memberikan bagi orang yang murah hati jalan keluar yang terbaik, pertolongan demi pertolongan, kemudahan demi kemudahan akan Tuhan berikan bagi orang yang murah hati. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan mengatakan ini, maka ini akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang murah hati. Saya memiliki teman yang murah hati, teman yang suka menolong, teman yang peduli terhadap orang lain. Ketika dia diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan, selalu ada jalan, selalu ada hal-hal yang Tuhan bukakan untuk menolong dia, untuk memberkati kehidupannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita untuk memiliki kemurahan hati. Sebab dengan memiliki kemurahan hati, kita akan beroleh kemurahan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dua hal ini yang akan kita peroleh ketika kita memiliki kemurahan hati. Yang pertama berbahagia atau diberkati, dan yang kedua kita akan beroleh kemurahan. Jangan pernah berhenti untuk tetap murah hati. Tetaplah kita memiliki kemurahan hati. Sebablah kita peduli dan peka akan suara Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk lebih peduli dan untuk lebih lagi memperhatikan kehidupan orang-orang yang masih kurang beruntung. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita dan Tuhan pasti akan memberikan bagi kita kemurahan demi kemurahan dalam kehidupan kita semuanya.
Apalagi ketika kita berada dalam masa-masa sulit ini, jangan sampai kita berhenti untuk memiliki kemurahan hati. Tetap miliki kemurahan hati, sebab dengan kemurahan hati ini hidup kita akan diberkati Tuhan dan kita akan berbahagia, serta kita akan memperoleh kemurahan demi kemurahan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan memiliki kemurahan hati. Kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki kemurahan hati, maka ada jaminan, ada janji yang dari kebenaran firman-Mu, bahwa kehidupan kami akan berbahagia atau diberkati, dan kehidupan kami akan memperoleh kemurahan demi kemurahan. Biarlah Tuhan kami tak menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, supaya kami semakin menjadi berkat bagi orang lain, dan kami semakin peka akan suara Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami yakin dan percaya kehidupan kami pasti akan ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan kami akan beroleh kemurahan demi kemurahan. Meskipun sulit, kami tetap dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.